warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Desi Kusumawati dengan NIM 2330 404035 dan Hultabri Belta 2330 404060 dan yang terakhir yaitu Muhammad Wahyu Afandri 2330 404089. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik-teknik akuntansi manajemen, just in time, value chain analysis, dan life cycle costing. Just in time yaitu produksi dan pengadaan bahan hanya saat diperlukan. Just in time adalah strategi manajemen yang berfokus pada produksi atau pengadaan bahan baku, komponen, dan produk jadi hanya ketika benar-benar diperlukan dalam proses produksi atau distribusi. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan pemborosan, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk penerapan just in time itu ada 8. Yang pertama yaitu design, yang kedua manage, yang ketiga yaitu pulley, dan yang keempat itu establish, yang kelima fine tune, yang keenam build, yang ketujuh refine, dan yang kedelapan yaitu review. Komponen sistem just in time itu ada 2. Yang pertama yaitu Kanban, yaitu sistem alat visual atau biasanya berbentuk kartu sinyal yang menyinkronkan dan memberikan instruksi kepada pemasok dan pelanggan baik di dalam maupun di luar pabrik. Dan yang kedua yaitu produk leveling atau Heijunka, mendukung standar Word dan Kaizen. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan produk dengan kecepatan yang sama setiap hari sehingga meminimalkan beban kerja. Keuntungan just in time. 1. Mengurangi biaya penyimpanan karena stok bahan baku dan produk jadi minimal. 2. Mengurangi pemborosan dalam bentuk kelebihan produksi dan produk cacat. 3. Meningkatkan efisiensi produksi karena semua proses dikontrol dengan baik. 4. Memperbaiki arus kas karena dana tidak terkait pada persediaan berlebih. Value chain. Value chain atau rantai nilai adalah konsep manajemen yang diperkenalkan oleh Michael Porter dalam bukunya Competitive Advantage 1985. Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan proses bisnis guna menciptakan nilai tambah bagi pelanggan serta meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Teknik manajemen value chain adalah cara mengawasi proses produksi dan penciptaan nilai produk atau jasa. Teknik ini juga disebut sebagai manajemen rantai nilai. Nah, untuk penerapan value chain bisa dilihat pada gambar tersebut. Manfaat value chain. 1. Meningkatkan keuntungan. 2. Meningkatkan perencanaan. 3. Mengurangi biaya. 4. Meningkatkan kontrol kualitas. 5. Menetapkan standar. 6. Meningkatkan aliran produk. 7. Mengembangkan keunggulan kompetitif. 8. Memajukan arus informasi. 9. Menyempurnakan layanan dan dukungan pelanggan. Life cycle costing. Life cycle costing adalah metode yang menghitung total biaya kepemilikan suatu produk, proyek, atau aset dari awal hingga akhir masa pakainya. Life cycle costing sering disebut juga sebagai total cost of ownership karena mempertimbangkan seluruh biaya yang terjadi selama siklus hidup suatu produk atau aset. Komponen life cycle costing. Komponen biaya life cycle costing. Biaya awal. Biaya yang dikeluarkan untuk memulai proyek termasuk desain dan konstruksi. Biaya operasional. Biaya berkelanjutan seperti energi, tenaga kerja, dan material. Biaya pemeliharaan. Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin. Biaya akhir masa pakai. Biaya yang terkait dengan penghentian. Menghitung biaya siklus hidup. Rumus untuk menghitung biaya siklus hidup adalah LCC sama dengan I tambah REPI kurang RES tambah L tambah E tambah W tambah OM dan R tambah O. LCC adalah total biaya siklus hidup dalam dolar nilai sekarang dari alternatif tertentu. I adalah biaya awal,
REPI adalah biaya penggantian modal. RES adalah nilai sisa PV, nilai jual kembali, biaya pembuangan tanpa nilai sisa. L adalah umur manfaat yang diinginkan dalam tahun bangunan atau sistem. E adalah total biaya energi. W adalah total biaya air. O, M, dan R adalah biaya operasi, pemeliharaan, dan perbaikan. O adalah total biaya lainnya jika ada, seperti administrasi kontrak, pembiayaan, dan gaji, serta tunjangan. Tujuan life cycle costing. Yang pertama, identifikasi biaya. Untuk mengidentifikasi semua jenis biaya yang mungkin tidak terpikirkan oleh bisnis pada tahap awal. Yang kedua, melakukan perbandingan biaya. Perbandingan biaya untuk membuat keputusan efektif yang terbukti bermanfaat dalam jangka panjang. Yang ketiga, menghadirkan perencanaan yang efektif. Life cycle costing membantu dalam perencanaan.